Buzzer Anies memang goblok. Fitnah PJ Heru nggak becus tangani banjir dengan foto banjir saat gubernurnya Anies. Duh drun, cerdas dikit ngapa? Sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir harus ada progres perkembangan yang signifikan. Dan yang ketiga, hal yang berkaitan dengan tata ruang. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan arahan Bapak Presiden ada tiga itu udah kerjanya udah waduh luar biasa. Jadi harus kerja dan kerja. Turunan dari penanganan banjir, turunan dari tata ruang, dan tentunya bagaimana mengurai kemacetan. Heru Budi ini bukan orang sembarangan, bos. Ya, dan dia juga termasuk orang yang paling pas untuk memimpin Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Utara di era Gubernur Jokowi. Menjabat juga sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di era Gubernur Ahok. Nah, imbas karir yang begitu cemerlang dan bersih, hingga akhirnya mengantarkan Pak Heru Budi ini sebagai Kepala Sekretariat Presiden sejak 20 Juli 2017 silam. Nah, minggu lalu, beliau dilantik sebagai pejabat Gubernur Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Enak banget nyebutnya ya. Anies sebenarnya tahu bahwa dia tidak bisa kerja. Dia sendiri tidak punya konsep apa-apa. Mau meneruskan konsep Ahok, udah kadung malu. Akhirnya yang dilakukan adalah membangun pencitraan dengan mengucurkan dana hibah ke ormas-ormas supaya mereka mendukung dan menjaga nama baiknya. Foto mencatut penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono beredar di media sosial. Foto tersebut dibagikan pengguna akun Twitter pada 18 November 2022. Foto itu memperlihatkan kondisi banjir yang diklaim terjadi di Jakarta pada era Heru Budi Hartono saat menjabat sebagai PJ Gubernur DKI. Berikut narasi yang melengkapi foto terkait. PLT Gub Heru bukan pilihan rakyat, tapi pilihan boneka luar biasa. Warga DKI Jakarta same Heru semuanya di depan rumahnya dibikinin kolam renang. Motor dan mobil juga suruh renang. Kata Heru, warga DKI biar senang semuanya dibikinin kolam renang. Tapi anehnya cebong tidur semua. Tudingan tidak profesional itu hanya mengada-ngada. Ketika dilakukan penelusuran untuk cek fakta, tidak benar bencana banjir dalam foto terkait terjadi saat era Heru Budi Hartono. Foto-foto tersebut diambil dari berbagai sumber. Foto pertama berasal dari viva.co.id dengan keterangan kondisi banjir di Pondok Pinang, Jakarta Selatan yang diunggah 17 Mei 2021. Foto kedua diambil dari laman 100kpj.com yang diunggah pada 2 Januari 2020 dengan keterangan musibah banjir di wilayah Jabodetabek. Foto selanjutnya berasal dari laman Detik Edu dalam artikel berjudul "Apa Penyebab Banjir? Ini Jenis dan Cara Pencegahannya", tayang pada 9 November 2021. Dan terakhir, foto diambil dari sindonews.com dalam artikel berjudul "Banjir Jakarta Timur Bekasi Belum Teratasi, 3 kota ini kompak pertanyakan kinerja Kementerian PUPR", tayang pada 11 Maret 2021. Berdasarkan hasil penelusuran, foto banjir dengan klaim terjadi pada era Heru adalah tidak benar. Faktanya, foto-foto banjir yang dibagikan diambil dari rentang 2020 sampai 2021, yang mana merupakan era dari Gubernur Anies Baswedan. Buzzer kadrun emang goblok. Beginilah ulah buzzer oposisi kadrun Anies Baswedan yang terus-terusan membuat ulah dengan menyebarkan hoaks, fitnah keji untuk menaikkan citra Anies Baswedan. Mereka tidak ada capek-capeknya untuk menjatuhkan orang yang berseberangan dengan Anies. Mereka tidak pernah terlihat sebagai orang-orang yang terpelajar. Anies dan timnya seperti sedang coba menyembunyikan masalah yang ia pernah buat ketika memimpin Jakarta demi sebuah citra Jakarta yang maju, modern, dan tidak ada masalah. Sehingga tak mau publik tahu bahwa masih banyak masalah yang Anies tinggalkan. Makanya sampai membuat fitnah atau hoax seolah Heru Budi telah menjadikan Jakarta sebagai tempat rawan banjir, sebagai boneka pemerintah untuk menghancurkan Jakarta. Padahal Anies sendirilah yang telah menghancurkan Jakarta lewat ketidakbecusannya dalam bekerja. Ia melakukan politik sara, adu domba, dan juga politik ayat mayat. Mereka para buzzer Anies memang sengaja menutupi kepongahan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dengan menaikkan citranya sebagai Capres 2024. Mungkin karena Anies sudah panik karena namanya kalah pamor dengan PJ Heru, jadi tidak sempat berpikir tenang dan terukur untuk membalasnya.
Sehingga buzzer kadrun harus dikerahkan full attack sampai dibiarkan membuat fitnah dan hoax menyerang Heru Budi. Hanya demi sebuah citra bahwa di Jakarta tidak ada masalah, tidak ada genangan di era Anies, yang ada justru pada era Heru Budi. Heru hanya merusak Jakarta. Warga DKI Jakarta yang merasakan dampaknya langsung terkait banjir Jakarta era Anies nggak akan bisa dibohongi drone. Meskipun Anies mengklaim diri tidak memiliki buzzer, tapi pada faktanya dia memiliki media yang secara nggak langsung bisa mengambil alih tugas buzzer. Karena buzzer itu salah satunya sering memberitakan kebaikan Anies dengan cara menjelekkan dan menyebarkan fitnah keji untuk lawan politiknya. Itulah mengapa sangat penting bagi Anies agar harus tetap bisa eksis dalam kontestasi politik. Jangan sampai terputus, sebab jika terputus namanya bisa saja tenggelam di telan banjir Jakarta yang makin lama surutnya. Jadi bagaimana menurut Anda? Terlanjur bubrah kena getah. Gegara Anies bolehkan PKL jualan di sembarang tempat, kini PJ Heru sekuat tenaga tata PKL liar Jakarta. Trotoar itu bisa memiliki fungsi lebih dari satu. Ya untuk pejalan kaki, tapi juga bisa untuk fungsi-fungsi yang lain. Dan itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR. Dan jangan sampai kita berpandangan bahwa trotoar harus steril dari PKL, trotoar hanya untuk pejalan kaki, tidak. Tentang UMKM, pasal 7 ayat 1. Juga ada nih Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2012, Permendagri nomor 41 tahun 2012. Kemudian ada juga Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Banyak dasar hukumnya. Jadi bukan hanya dengan satu pasal itu kemudian hilang, tidak. Karena itu mengganggu warga sekitar, ya, mengganggu juga ketertiban pengguna jalan. Tidak mudah kita langsung menyiapkan tempat parkir di situ karena lokasi juga tidak banyak. Jadi kita minta supaya warga yang datang ke situ, tadi sudah kita batasi jumlahnya. Menata kembali PKL kita. Jadi narasi Pak Anies yang pro rakyat kecil, ingin mengutamakan PKL itu jangan hanya di bibir saja, tapi juga harus memiliki kebijakan yang komprehensif di mana PKL ini dapat ditempatkan di tempat yang khusus, tidak merugikan kepentingan umum yang lebih luas, yaitu kepentingan pejalan kaki dan kepentingan angkutan umum. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono baru-baru ini menyebutkan bahwa pemerintah Provinsi DKI tak akan melarang, apalagi menggusur pedagang kaki lima di kawasan Kanal Banjir Timur atau KBT Duren Sawit Jakarta Timur. Pasalnya, kata Heru, kawasan itu memang merupakan bagian dari upaya untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di ibu kota. Hanya saja, kata Heru, perlu ada pengaturan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat. Seperti diketahui, setiap malam kawasan KBT memang acap kali dipadati PKL. Namun belakangan isu lingkungan jadi sorotan lantaran para PKL itu acap kali membuang sampah ke aliran sungai. Heru pun mengatakan Pemprov DKI bakal mengatur ulang PKL yang selama ini kerap memadati kawasan KBT setiap malam. Ia menyebutkan pengaturan itu nantinya dilakukan oleh Wali Kota Jakarta Timur. Wakil Wali Kota Jakarta Timur Hendra Hidayat menjelaskan dalam penataan KBT, Pemkot akan membagi kawasan itu ke dalam 3 zona, yaitu zona merah, kuning, dan hijau. Dalam zona merah tidak boleh ada kegiatan apapun. Zona kuning bisa dilakukan kegiatan baik aktivitas PKL dan sebagainya tetapi terbatas. Sementara untuk zona hijau bisa digunakan. Mengenai hal itu, Hendra mengungkapkan Pemkot sudah melakukan sosialisasi penataan yang nantinya mencakup wilayah Kecamatan Cakung, Duren Sawit, dan Jatinegara. Menurut Hendra, terdapat